Hai guys, saya Sis here. Dalam podcast kali ini, aku pengen sharing tentang 7 hal yang boleh dibilang ya fakta yang cukup brutal lah ya, yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan aku di sini pengen kita bisa memahami arti dari kejadian dalam hidup kita, sehingga kebenaran yang sekalipun rasanya menyakitkan, tapi sebenarnya bisa membangun diri kita menjadi lebih savage. Lebih enteng lah dalam menjalani hidup pastinya. So, nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai. Yang pertama, sibuk bukanlah alasan seseorang tidak mendapat respon. Di saat teman atau kerabat nggak nanggepin pesan singkat kamu, di saat atasan kamu nggak menghargai kamu karena sibuk bekerja, mungkin seseorang nggak ngasih kamu kabar untuk waktu yang cukup lama. Sebenarnya itu bukan alasan sih seseorang dengan kesibukannya, walaupun mereka berdalih demikian ya. Tapi memang mereka udah nggak tertarik aja gitu untuk membangun koneksi sama kamu. Ya pahit sih, tapi harus dihadapi. Jadi kamu harus berhenti membela mereka dengan alasan apapun. Karena nggak ada gunanya membenarkan orang yang nggak prioritasin kamu dan mengabaikan kamu. Semakin cepat kamu beresin kecacatan ini dalam hidup kamu, semakin cepat pula kamu menemukan orang yang benar-benar mengutamakan kamu. Yang kedua, nyenengin semua orang adalah sebuah kemustahilan. Kalau kamu ngikutin semua anjuran atau saran atau keinginan orang lain dalam hidup kamu, bisa dipastiin hidup kamu bakalan ngenes. Karena kamu bakal terjebak di dalam kebingungan setiap waktu. 10 orang dengan 10 isi kepala yang berbeda dan ngasih instruksi ke kamu dengan versi yang berbeda-beda, apa jadinya? Terus kampretnya lagi, di tengah kebingungan itu ada simpatisan yang gak diundang datang, tiba-tiba nyuruh kamu nata hidup supaya lebih menarik, supaya ngerasa hidup lebih hidup, tanpa ngasih petunjuk apapun, terus pergi gitu aja. So, kamu memang gak dilahirkan untuk nyenengin semua orang, guys. Entah itu kamu berada di lingkungan yang cupu atau modern, akan selalu ada orang yang gak setuju dalam cara kamu ngejalanin hidup. Mereka akan mengkritis kamu, bahkan menghakimi apapun yang kamu lakukan. So, jalan terbaiknya ya lakuin hal yang kamu suka sih, selagi nggak merugikan siapapun. Dan kalau ada orang yang penilaiannya mesti kamu dengerin, orang itu adalah kamu sendiri. Oke? Okay? And ketiga, setiap orang punya ketertarikannya masing-masing. Nggak peduli seberapa tulus atau murah hatinya seseorang, someday, suatu saat, mereka pasti akan lebih mengutamakan kebutuhan mereka sendiri di atas kebutuhan kamu. Bahkan pasangan yang begitu baik sama kamu pun gak akan menyadari bahwa mereka egois dan melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri kalau kamu gak nunjukin itu ke mereka. Even bos yang paling peduli sekalipun, mungkin gak menyadari bahwa pekerjaan yang dia kasih kamu itu udah overload kalau kamu gak jelasin ke dia. Karena kamu cuma oke-oke aja sama pekerjaan yang overload yang dihibahkan ke kamu itu. Dan ini sepenuhnya tanggung jawab kamu buat nentuin batasan-batasan kamu. Karena sebagian orang yang sadar kalau mereka sebenarnya lagi ngebebanin kamu, gak akan berhenti push kamu sampai mereka dapat perlawanan dari kamu. Mereka akan terus menguras diri kamu secara mental, bahkan secara materi, sebanyak yang mereka mau kalau kamu ngebiarin gitu aja. Ngarepin pengertian dari mereka, bersiaplah buat capek hati. Karena nggak akan ada yang ngebela kamu, dan kamulah yang harus jadi pembela diri kamu sendiri. Setiap saat, seseorang yang kuat punya understanding atau pengertian mengenai hal ini. That's why dia berani bilang no. Enggak, kalau emang dia nggak mau melakukan sesuatu. Dan yang keempat, tindakan kamu yang mendefinisikan siapa kamu, bukan pikiran kamu. Niat yang baik itu indah. Tapi kalau niat itu nggak pernah dibahasakan ke dalam sebuah tindakan, itu nggak akan berarti apa-apa. Di dalam kepala kita punya niat untuk membuat situasi hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Tapi kalau kita nggak mengupayakannya ke dalam tindakan, maka hanya akan menjadi sekedar niat baik aja di alam mimpi kita. Karena pada akhirnya, siapa diri kamu yang sesungguhnya dilihat dari tindakan kamu, bukan isi pikiran kamu. Dan yang kelima, jangan pernah ngerasa dunia berhutang budi sama kamu. Kamu mungkin salah seorang yang termasuk si paling pintar, si paling baik, si paling keren yang pernah ada di lingkungan kamu, di circle kamu. Tapi kalau kamu nggak manfaatin sifat-sifat itu dan gunain kemampuan-kemampuan itu dalam hidup, maka kamu nggak berhak ngeklaim apapun hanya karena kamu memiliki hal-hal itu. Seorang yang punya understanding, yang benar, paham bahwa ada dua pilihan utama yang akan menentukan segalanya. Yaitu dia yang bisa benar-benar mengambil apa yang dia inginkan dan yakin harus jadi milik dia, atau menyia-nyiakan hidup dia karena mengasihani diri sendiri. Dia yang dewasa pasti memilih opsi yang pertama. Yang keenam, jangan berharap seseorang akan menyelamatkan hidup kamu. Saat kita lagi nggak happy dengan hidup kita, secara nggak logis kita pengen perubahan drastis terjadi dengan sendirinya buat selamatin kita dari situasi yang menyedihkan saat itu. Entah itu pacar impian, entah itu istri atau suami idaman, entah itu job yang sempurna, atau mungkin kejutan yang mengesankan lah. Dimana kita berharap semua itu bakalan datang dengan sendirinya. Sayangnya, panggung dunia nyata nggak berjalan kayak gitu guys. Gak akan ada pahlawan yang bakalan membuat kita ke atas kuda putihnya. Kalau kita menginginkan perubahan, kita harus mulai dari awal. Seperti yang dilakukan orang-orang yang udah berhasil dalam hidupnya, di saat mereka menghadapi masa sulit, mereka lah orang pertama dan satu-satunya yang akan mengenakan baju besi, menaiki kuda, dan menyelamatkan diri mereka. Dan yang ketujuh, buang-buang waktu sama dengan buang-buang duit. Analoginya gini, kalau 40 jam dalam seminggu kamu nyerah ngerjain sesuatu yang bisa menghasilkan uang, artinya kamu juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beberapa hal dalam hidup kamu yang sebenarnya bisa kamu akses. So, buang-buang waktu sama artinya dengan buang-buang duit. Jadi pergunakanlah waktu kamu sebaik mungkin dan investasikan dengan bijak. Karena waktu nggak bisa diputar kembali. And well, saat kita diperhadapkan dengan kebenaran yang tampak brutal dalam hidup kita, rasanya sulit buat kita terima. Dan aku sering banget ngerasain. Tapi panggung dunia mengharuskan kita untuk menghilangkan omong kosong dan fokus sama hal-hal yang nyata dan penting supaya kita bisa memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik. Karena pada dasarnya kita semua dalam perjalanan untuk menjadi versi diri kita yang semakin baik. Tapi kadang-kadang kita mandek dan kita jadi gak puas dengan pekerjaan, hubungan, dan banyak aspek lain dalam kehidupan kita yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari ketidakpuasan kita sendiri terhadap diri kita. Akhir kata, raihlah apa yang kamu inginkan, bukan diharuskan. Tapi sadarilah bahwa kesempurnaan hidup itu gak ada. Hidup itu hanya sesempurna saat kamu bisa berkata, cukup. Because enough is enough. Buktinya kita bisa lihat dari orang yang kita anggap paling sukses dan paling berhasil dalam hidupnya, tetap masih punya yang namanya impian atau keinginan. Kalau kita lihat talk show atau baca di majalah, pasti selalu ditanya di bagian akhir wawancara atau interview, impian apa lagi yang ingin kamu raih? Atau kamu masih punya impian lain nggak? Kira-kira kayak gitu. So, just be you. Sekalipun pandangan hidup atau batasan-batasan yang kamu bangun diperdebatkan sama orang lain, tetaplah mempertahankannya dalam kesadaran penuh. Be mindfulness. I'm Ceci from To My Soul. Small step every day. Thanks.